Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizkyla Rohali dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jabatan Teknisi Elektromedis. Ini adalah video tentang analisis isu di instansi. Pemaparan isu instansi. 1. Identifikasi isu. 2. Analisis pemilihan isu. 3. Diagram fishbone. 4. Gagasan kreatif. 1. Identifikasi isu. 1. Kurang optimalnya verifikasi hasil sertifikat kalibrasi alat kesehatan, data dan fakta masih belum tersedia skema alur verifikasi hasil kalibrasi alat kesehatan, dan kurang lengkapnya formulir verifikasi sertifikat kalibrasi alat kesehatan. Dampak jika isu tidak diselesaikan, adanya sertifikat hasil kalibrasi yang menyatakan layak pakai tetapi terdapat beberapa nilai yang menyimpang. Pihak yang terlibat dan peranannya: petugas kalibrasi sebagai verifikator, koordinator sebagai pengawas, kepala instalasi sebagai penanggung jawab. Kondisi yang diinginkan: adanya skema alur verifikasi hasil sertifikat kalibrasi alat kesehatan yang menyeluruh, serta adanya formulir data yang mencakup rekapitulasi verifikasi hasil kalibrasi secara lengkap untuk menjadi jaminan mutu kalibrasi alat kesehatan. Keterkaitan dalam agenda 3 MASN dan Smart ASN adalah profesionalisme dengan komitmen yang penuh sebagai ASN untuk memberikan pelayanan terbaik walaupun beban kerja banyak dan harus bisa multitasking dengan tugas lainnya, serta dapat menguasai IT dan bahasa asing untuk kinerja yang lebih efektif, efisien, dan cepat. Kedua, tulisan pada stiker kalibrasi yang rusak atau tidak terbaca. Data dan fakta. Banyaknya tulisan yang terdapat pada stiker kalibrasi mencakup nama alat, nomor seri, dan tanggal kalibrasi yang tertempel pada alat kesehatan ada yang rusak atau tidak terbaca dengan jelas. Dampak jika isu tidak diselesaikan: menyulitkan user untuk mengetahui informasi kalibrasi pada alat kesehatan, serta jaminan mutu kalibrasi menjadi kurang maksimal karena stiker tidak terbaca atau rusak, padahal alat tersebut telah dikalibrasi. Pihak yang terlibat dan peranannya: petugas elektromedis unit sebagai user alat, petugas kalibrasi mandiri dan petugas kalibrasi pihak ketiga sebagai pelaksana kalibrasi, koordinator sebagai pengawas, kepala instalasi sebagai penanggung jawab. Kondisi yang diinginkan adalah adanya koordinasi yang baik dengan petugas elektromedis untuk selalu menjaga agar stiker kalibrasi tidak rusak dan dapat dibaca. Selanjutnya, koordinasi dengan pihak ketiga yang melakukan kalibrasi di rumah sakit agar bisa menggunakan stiker yang berkualitas baik sehingga tidak mudah rusak dan hilang. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN adalah berwawasan luas dalam berkoordinasi membangun pelayanan kesehatan khususnya kalibrasi alat kesehatan, serta dapat menguasai IT dan bahasa asing untuk kinerja yang lebih efektif dan efisien serta cepat. Ketiga, kurangnya pengolahan alat ukur standar. Data dan fakta proses penyimpanan alat ukur standar yang belum tersusun rapi dan tidak adanya logbook penggunaan alat ukur standar. Dampak jika isu tidak diselesaikan: penyimpanan peralatan terkadang tidak sesuai tempat sehingga butuh waktu untuk mencari peralatan jika ingin dipakai. Serta tidak adanya logbook penggunaan alat ukur standar juga membuat kadang kita tidak tahu alat tersebut lagi dipakai atau tidak dan kondisi alat terakhir setelah digunakan bagaimana. Pihak yang terlibat dan peranannya: tugas kalibrasi mandiri sebagai pelaksana, koordinator sebagai pengawas, kepala instalasi sebagai penanggung jawab. Kondisi yang diinginkan adalah penyimpanan alat-alat ukur standar yang tertata rapi dalam rak beserta adanya logbook penggunaan alat ukur standar. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN adalah integritas di lingkungan kerja dengan menjaga selalu kerapihan demi kenyamanan bersama, serta dapat menguasai IT dan bahasa asing untuk kinerja yang lebih efektif, efisien, dan cepat. 2. Analisis pemilihan isu. Metode USG, urgensi,
Berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan isu tersebut, seriousness berkaitan dengan dampak dan pengaruhnya masalah tersebut. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi seseorang. Growth berkaitan dengan dampak di masa depan dan perkembangannya. Untuk isu kurang optimalnya verifikasi hasil sertifikat kalibrasi alat kesehatan, U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 4, G-nya bernilai 4 dengan total 12. Untuk isu tulisan pada stiker kalibrasi yang rusak atau tidak terbaca, nilai pada U-nya 4, nilai pada S-nya 3, nilai pada G-nya 4 dengan total nilai 11. Dan untuk isu kurangnya pengelolaan alat ukur standar, U-nya bernilai 3, S-nya bernilai 3, dan G-nya bernilai 4 dengan total nilai adalah 10. Berdasarkan tabel USG di atas, dapat diketahui bahwa isu yang memiliki skor tertinggi adalah kurang optimalnya verifikasi hasil sertifikat kalibrasi alat kesehatan. Tiga, diagram fishbone. Akar penyebab dari kurang optimalnya verifikasi hasil sertifikat kalibrasi alat kesehatan adalah people, yaitu 1. Kurangnya SDM yang dikhususkan untuk verifikasi hasil sertifikat. 2. Kurangnya ketelitian SDM dalam verifikasi hasil sertifikat. Selanjutnya adalah metode. 1. Belum adanya skema alur verifikasi hasil kalibrasi. 2. Belum adanya pembagian waktu untuk verifikasi hasil kalibrasi. Selanjutnya adalah mesin, yaitu 1. Belum adanya data rekapitulasi verifikasi hasil kalibrasi secara lengkap. 2. Belum adanya sarana untuk memudahkan verifikasi hasil kalibrasi secara tepat. Dan yang terakhir, environment, yaitu 1. Banyaknya sertifikat yang harus diverifikasi. 2. Banyaknya beban kerja yang harus dikerjakan. 4. Gagasan kreatif. 1. Membuat skema alur pelaksanaan verifikasi hasil sertifikat kalibrasi. 2. Menggunakan aplikasi Excel dengan membagi peralatan berdasarkan pihak yang mengkalibrasinya, mandiri, BPFK, ataupun pihak swasta. 3. Membuat formulir data verifikasi hasil alat kesehatan yang meliputi identitas alat, metode yang digunakan, dan nilai kinerja pada hasil kalibrasi. 4. Membuat formulir checklist jika alat sudah sesuai dan hasil verifikasi baik. 5. Jika ditemukan hasil kalibrasi layak pakai namun nilainya menyimpang atau di luar batas toleransi, maka akan diinformasikan ke unit kerja terkait. 6. Membagikan rekapitulasi verifikasi hasil sertifikat beserta dengan sertifikat yang sudah di-scan dalam bentuk Google Drive ke masing-masing unit kerja pelayanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.